Sudah dibatasin. Ini misalnya contoh nih saya sebutkan, ini untuk ketahanan pangan, ini untuk BLT, ini untuk program kabupaten apa-apa. Kita cuma berapa persen yang melaksanakan Musrembangdes ini loh, cuma berapa persen, belum PPH PPN coba. Kan pasti harus kita bayarkan tuh PPH PPN. Iya, betul. Jadi cuma berapa persen dari total sekitar 900 juta itu, maksimal itu cuma 500 juta. Yang maksimal itu yang murni buah pikir dari Musrembangdes. Coba, tapi dilelukan di media kepala desa ini duitnya 1 miliar lebih, 1 miliar. Gigimu apa 1 miliar? Kalau 1 miliar bisa dilaksanakan enak. Betul kan gini. Artinya orang selalu memahami satu desa 1 miliar. Iya. Seolah-olah pukul rata seperti itu. Karena itu di framing. Tapi kenyataannya yang seorang Endang Sudrajat kelola tidak seperti itu. Yep. Sementara banyak keinginan, aspirasi masyarakat yang harus diakomodir, yang itu terhimpun dalam Musrembangdes, sehingga lagi-lagi seorang Endang Sudrajat tidak bisa berbuat banyak dengan dana 500 juta itu. Ya bertahap. Akhirnya poin endingnya sampai saking gilanya, ya harta pribadi tergadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan itu masih disalahkan oleh pemerintah di atas. Masih salah. Kenapa lu mau? Ya gila kok, kenapa lu mau? Nyawa nih buat rakyat, apalagi jumlah harta dunia, tapi tidak ada bagaimana caranya membantu kepala desa yang menyumbangkan seluruh harta bendanya untuk pembangunan desa. Malah di atas bagaimana cara membantu seharusnya kan, kok lu mau? Kan gitu, kan konyol itu namanya. Jadi menggunakan uang pribadi akhirnya untuk kemudian membiayai. Sampai hari ini cabang Marabahan, boleh dicek cabang Marabahan. Untuk apa kan? Seorang Endang harus masih punya cicilan di situ. Ya, setiap bulan itu, setiap bulan. Tapi pemerintah di atasnya, saya kemarin ada momen ketika dinas-dinas saya sampaikan, kalau negara yang berutang sama kepala desa bagaimana? Ada tanggung jawab nggak negara ini? Negara di Baritokwala ada nggak tanggung jawabnya? Sementara kita berjibaku membangun republik ini, jangan cuma di framing kepala desa ini bego, tolol dan goblok. Tapi ini real saya bilang. Kang, artinya seorang Endang ya boro-boro mau korupsi di situ, boro-boro misalnya mau menilap uang APBDes misalnya, tapi justru uang pribadi yang keluar. Boleh dicek, boleh dicek. Saya bukan ngomong musik, boleh dicek di cabang Marabahan, boleh dicek angsuran saya berapa, gitu loh. Tapi kalau orang nanya balik, ya ngapain juga seorang Endang mau jadi kepala desa, Kang? Ya udah mati aja kalau nanya begitu, mati aja sudah kalau nanya begitu. Ngapain lu mau hidup? Ayo kan enak. Kalau nanya kenapa mau jadi kepala, ngapain lu mau hidup? Lu mati aja kan gitu. Artinya sederhana juga menjawab. Sederhana aja, nggak usah ini karena atau mungkin gini juga, mungkin karena seorang Endang itu tidak punya ambisi macam-macam nih misalnya. Kemudian ya udah ketika pemilihan misalnya mau terpilih mau tidak ya terserah mau masyarakat memilih atau tidak memilih, sehingga kan tidak ada beban di situ kan, Kang. Tidak ada biaya politik yang harus dibayar. Apanya biaya politik? Mau ngelihat desa aja, kalau dulu sebelum waktu pilkada ngeliat masyarakat aja kasihan lah. Kalau sekarang masyarakat udah alhamdulillah 2-3 tahun ini ada sekitar 20 orang yang sudah berangkat umroh. Iya, bulan kemarin ada 15 orang kalau nggak salah berangkat umroh. Jadi kan di situ kan bisa dilihat berarti ekonomi masyarakat desa saya luar biasa. Masyarakat desa loh ya ekonominya. Walaupun seorang Endang biasa-biasa saja. Saya bodo amat sama itu mah. Allah sudah punya jalan, Allah sudah punya rezeki, Allah pasti kasih lah. Ketika kita mendermakan, kata Bapak, almarhum Bapak saya, ketika kita mendermakan 1, Allah akan kasih 10. Jalannya bagaimana kita nggak tahu. Kang, dengan ruang fiskal APBDes yang terbatas tadi kan, hanya sekitar 500 juta ya? Iya. 500 juta yang itu yang bisa dilaksanakan yang pure sesuai APBDes. Sesuai APBDes yang bisa dilanjakan, dan itu yang lain titipan-titipan itu harus mengakomodir semua musrenbang, hasil musrenbang kan, Kang. Nah, sekarang pertanyaannya, di 2025 apa yang bisa seorang Endang Sudrajat lakukan dengan anggaran yang seperti itu? Bisa membangun apa saja, bisa melaksanakan program apa aja? 2025 alhamdulillah Bang Rasid, kemarin kita sudah bikin bak sampah, terus kita bikin garasi ambulan, terus ambulannya ada? Beli ambulan 2025. Air bersih? Kalau air bersih mah udah nggak usah ditanya, air itu mah PDAM atau sumur bor. Nah, tahun ini kita bikin 1 sumur bor untuk di masjid LDI, karena di masjid LDI itu dulu dibikinkan sumur tapi terus macet. Sekarang kita bikinkan lagi, alhamdulillah sudah baik gitu loh. Kalau untuk masyarakat, lingkungan masyarakat sumur udah full. Kalau masyarakat periode yang lalu udah selesai, udah full. Itu berapa titik, Kang? Satu desa itu? Sekitar yang di era seorang Endang? Sekitar 270 titik. Satu titik berapa? 14 juta apa 12 juta kurang, ya sekitaran itulah. Kalau nggak 12 14 udah nggak masalah.
Kalau air bersih, alhamdulillah sampai sekarang masyarakat Kolam Kanan udah nggak bingung bayar abodemen setiap bulan. PDAM mohon maaf, saya tolak tempat saya karena kita sudah ada air Tuhan dari dalam tanah ya kan, gratis, cuman bayar listrik doang. Ya. Ngapain sih kita bumi ini dikasih sama Allah Taala kan untuk manusia. Untuk semua insan manusia, makhluk hidup, kitanya aja lagi berpikir. Kang sering saya melihat tuh di postingan Kang Endang di media sosial soal apa sih yang bagi-bagi makanan itu? Oh. Katanya kan uangnya terbatas. Ya saya bilang tadi 500 juta itu makanya sampai pubanan nih. Itu serius jalan tuh. Ya boleh dicek lah, ngapain? Saya share di media IG, Twitter dan lain itu kan ada open kamera itu. Yeah. Tanggal, bulan, waktu, jam, tahun, detiknya ada, titik koordinat. Nggak bisa dibohongin itu. Dari sejak 2019 itu. Itu setiap hari dari setiap hari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Jadi sebulan full dikasih makan. Full. 1 kali sehari untuk berapa banyak? Tergantung ibu hamil. Oh, sasarannya ibu hamil. Ibu hamil berapa? Balita. Habis itu kalau memang kadernya yang memasak ini ada kelebihan dikasih lansia yang memang ODGJ yang jelas. ODGJ ada, tempat saya ada 3 kalau nggak salah ODGJ. Jadi setiap hari dikasih? Itu kami kasih. Karena tanggung jawab seorang kepala desa itu nanti ketika nanti di sana, kamu jadi kepala desa, ada orang gila, ada ODGJ nggak lu kasih makan? Padahal itu warganya Endang juga. Iya dong. Kan saya yang repot. Yang kan siapa Kak? Emang garap kader PKK. Jadi melibatkan kader PKK. Itu yang istri saya tidak pernah ikut campur. Istri saya cuma menerima anggaran dari Sekdes, dari keuangan bendahara, dipasrahkan ke kader PKK. Jadi yang masak, yang nganterin, yang data juga kader PKK. Jadi tidak ada bahasa istri saya mau cari keuntungan dari misalnya harga lauk 10.000 jadi 9.000, nggak ada, karena yang ngelola semua kader PKK. Jadi tidak ada intervensi dari istri sama sekali. Derajat, nggak ada. Tidak, paling istri saya nanti cek ini menunya apa nih kok begini, tolong diperbaiki, ditambahi dong, kan bisa gitu aja. Itu artinya kan benar berjalan berarti kan, karena kalau saya lihat di sejak 2019 kan kayaknya layak banget tuh, kan ada lauknya. Ya 4 sehat 5 sempurna lah. Iya. 4 sehat 5 sempurna. Itu jauh sebelum orang bicara MBG udah ada itu. Wah jauh, karena saya pikir dan dalam ide saya ini bukan atas dasar ide saya sendiri, luar biasa. Saya betul berterima kasih luar biasa kepada Bupati yang telah lalu, Ibu Nurmilyani, Hajah Nurmilyani AS. Ini prakarsa beliau dan sampai karena saya pikir ini memang bagus. Menangani stunting itu bukan cuman rapat ngabisin duit. Itu dinas sosial, dinas kesehatan nggak usah lah. Kalau ada penanganan stunting kasih ke desa aja. Dia cuma data ngasihnya apa? Saya pernah komplain ke dinas kesehatan tuh. Yang nyatanya tetap dana desa, tetap kepala desa yang nangani stunting. Karena nangani stunting itu bukan orang bayi yang udah lahir, dari sejak dalam perut. Dari sejak dalam perut, bagaimana dikasih makanan bergizi. Kalau sudah dalam perut dikasih, insya Allah angka stunting itu akan menurun. Tapi kalau bayi yang sudah lahir, sudah hidup, sudah menghirup dunia, dikasih makanan bergizi apapun, kalau memang sudah seperti itu agak susah gitu. Seperti itu Mas Rasid. Tapi masih tetap banyak ada masih ada orang yang kecewa, jengkel dengan Endang. Wajar lah. Wajar kalau itu. Wajar Bang Rasid. Kalau kecewa dan lain-lain wajar lah. Saya sih nggak habis pikir, bodo amat. Lu mau apa kek? Ya kalau saya lagi puyeng saya layanin. Kalau lagi nggak puyeng ya saya diemin. Mau siapa kek nggak ada urusan saya. Kalau saya lagi puyeng saya layanin. Ini masa jabatan habis kapan? 2029. Oh masih lama. Sekarang 2025 berarti masih ada 4 tahun lagi. 4 tahun. Target seorang Endang Sudrajat dengan sisa periode yang ada, dengan yang kemarin dijanjikan dengan masyarakat, apa lagi? Target saya Desa Kolam Kanan, Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentem Rahayu itu. Terus habis itu Kolam Kanan ini jadi ikonnya Barito Kuala dari segi sesi apapun, terutama sesi keimanan, sesi perekonomian. Karena saya bicara seperti ini bukan tidak berdasar. Kolam Kanan, kalau saya bilang satu-satunya nanti terlalu inilah. Kolam Kanan, tanah pasum, pasos, fasilitas umum dan sosial masih utuh. Dan itu di pinggir jalan provinsi. Jadi digunakan untuk
untuk kepentingan masyarakat. Nah. Yang belum kami pakai silahkan masyarakat menggunakan. Otomatis di situ kan nanti pusat perekonomian akan tumbuh karena ini masih murni, masih utuh punya desa, belum hilang gitu loh. Tidak dikapling-kapling seorang kepala desa. Enggak, saya nggak mau. Kecuali itu pun resikonya terlalu berat. Walaupun masyarakat mau itu kan harus minta persetujuan Menteri Transmigrasi.